Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang, dan selamat datang dalam rangkaian acara Wardah Bright Days 2020. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman media yang sudah hadir dan juga para audiens yang menyaksikan rangkaian acara ini, yaitu Virtual Launching Wardah Scholarship Program. Nama saya Syafira, hari ini senang sekali bisa hadir kembali dan memandu jalannya rangkaian acara Virtual Launch, sebuah program yang digagas oleh Wardah untuk membantu dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dan acara ini akan berlangsung kurang lebih 60 menit ke depan gitu ya. Juga sudah bergabung bersama kita semua para narasumber hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa kehadiran Bapak Agus Nurudin selaku EVP Corporate Secretary PT Paragon Technology and Innovation. Assalamualaikum Pak Agus, selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, Pak Agus, dan juga ada Profesor Dr. Rina India Stuti, SEM SIE selaku Rektor dari Universitas Pajajaran. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Rina. Waalaikumsalam Mbak Safira dan teman-teman semua. Oke, sudah bergabung nih Prof. Rina, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar pendidikan Indonesia juga. Dan turut mendampingi Prof. Rina yaitu ada Dr. Eng Boy Yosef Cahya Sakti Shah Alam, STMT, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Pajajaran. Assalamualaikum, selamat siang Pak Boy. Oke, lalu juga ada Amanda Rose selaku Wardah Brand Ambassador di sini sudah bergabung. Selamat siang Amanda. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung. Lalu juga ada Mbak Nyoman Anjani ST selaku Master Candidate at MIT USA selaku juga co-founder COO at Clova dari Clova. Selamat siang Mbak Nyoman. Ya, halo. Oke, lalu juga ada Mbak Suci Hendrina selaku Head of Corporate Communication and CSR PT Paragon Technology and Innovation. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Suci. Ya, waalaikumsalam, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, dan Mbak Safira. Iya, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Nadia Nur Amalina selaku penerima beasiswa dari Paragon. Nah, buat teman-teman media sekalian dan juga yang menyaksikan rangkaian acara hari ini gitu ya, kita berkumpul di sini dalam rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020. Acaranya memang digelar dari kemarin tanggal 3 Oktober sampai hari ini, dan hari ini pun sampai malam nanti. Banyak sekali rangkaian acara dari para pembicara-pembicara yang sangat inspiratif. Salah satunya memang dalam rangkaian acara 25 tahun Wardah sudah hadir nih dalam memberikan inspirasi kecantikan bagi perempuan Indonesia. Dan komitmen ini terus dijalankan untuk menginspirasi dan menemani wanita Indonesia dalam berkarya, berprestasi, mewujudkan eksistensi positif dalam berbagai bidang dan juga lintas industri. Untuk itu, wujud selebrasi 25 tahun Wardah menggelar Wardah Beauty Fest dengan tema Cantikmu Siap Hadapi Dunia. Yang itu adalah untuk mengajak para perempuan Indonesia untuk tetap optimis, untuk tetap sehat, dan menjadi sosok progresif dalam menggapai mimpi dan menjadi inspirasi positif. Wardah Beauty Fest seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa berlangsung sampai dengan hari ini adalah hari kedua, sampai nanti malam menghadirkan banyak sekali pembicara-pembicara menarik, dan hampir semuanya narasumbernya atau dalam beberapa sesi yang nantinya juga akan dilakukan gitu ya, adalah wanita-wanita yang sangat menginspirasi dan sangat fokus dalam bidangnya masing-masing. Dan tentunya rangkaian acara ini dapat disaksikan secara gratis melalui microsite Wardah, lalu juga melalui YouTube channelnya Wardah Beauty, dan juga disaksikan melalui video.com.
Dan yang pastinya bertepatan dalam rangkaian 25 tahun Wardah. Wardah ini mempersembahkan Wardah Scholarship Program, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai program tersebut gitu ya, dan caranya caranya seperti apa dan seperti apa orang bisa bergabung untuk mendapatkan manfaat beasiswa tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke sesi talk show, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Agus Nurudin yang merupakan EVP Corporate Secretary dari PT Paragon Technology and Innovation untuk memberikan kata sambutan dan menyapa teman-teman media semua yang sudah hadir di sini. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Safira. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini walaupun ini adalah harinya Minggu, saya ingin mengucapkan terima kasih partisipasi dan kehadiran rekan media dan audiens yang lain di hari Minggu ini, dan sekaligus juga kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Rina yang hari ini sebagai Rektor Universitas Pajajaran berkenan hadir di dalam acara virtual di acara 25 tahun Wardah, dan hari ini juga sudah hadir Amanda selaku Wardah Brand Ambassador, dan juga nanti Mbak Nyoman Anjani juga sudah hadir ada di sini, seorang master kandidat dari MIT yang luar biasa, sekolah di MIT. Kemudian tentu saja rekan kerja kami Mbak Suci sudah ada di sini, dan Nadia Nur Amalina ini adalah penerima Paragon Scholarship. Kami ingin menjelaskan sebenarnya visi dan misi Paragon itu sendiri adalah mempunyai manfaat, dan kita ingin tumbuh terus-menerus dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dan tentu saja kita juga ingin berbagi kepada masyarakat melalui CSR program kita. Dan komitmen secara khusus pada Paragon dan khususnya diantaranya dalam brand Wardah ini adalah pada dunia pendidikan, di mana bertahun-tahun Paragon berpartisipasi aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini melalui program beasiswa maupun program-program lainnya. Dalam konteksnya hari ini adalah saya ingin menjelaskan bahwa makna pendidikan bagi PT Paragon itu sendiri itu adalah sangat luar biasa. Dan di momen selebrasi ini 25 tahun dari salah satu brand kami yaitu Wardah, kita mengeluarkan apa yang namanya program beasiswa baru melalui Wardah dengan nama Wardah Scholarship Program, yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada siang hari ini. Dan kami sekali lagi, walaupun ini dalam situasi yang kita berada dalam pandemi COVID dan harinya hari Minggu, tetap semuanya bersemangat dalam sebuah selebrasi dan pers conference hari ini kepada rekan-rekan media dan semua audiens yang hadir serta masyarakat yang mendukung seluruh acara hari ini. Dan saya tadi ada kelupaan, terima kasih Prof. Boy juga sudah Pak Boy sudah mendampingi Prof. Rina. Alhamdulillah bisa hadir di acara hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya membuka seluruh rangkaian acara virtual launch pada kesempatan siang hari ini. Nah, berikutnya buat teman-teman media dan juga para audiens yang menyaksikan rangkaian acara ini, kita akan melihat sebuah video yang akan menampilkan lebih detail lagi mengenai Wardah Scholarship Program. Ini dia.
Baik, kalau kita berbicara mengenai pendidikan Indonesia gitu ya, kemarin kita juga sudah ada sesi talk show tentang sedikit banyak mengenai pendidikan Indonesia, perkembangan tantangan yang dihadapi gitu. Dan dengan adanya Wardah Scholarship Program ini seolah juga mensupport banyak sekali gerakan-gerakan yang diinisiasi untuk membantu mengembangkan semangat para pengemban tugas dan juga cita-cita mulia ingin membuat pendidikan Indonesia lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang Wardah Scholarship Program ini, saya akan mengundang Mbak Suci Hendrina selaku Head of Corporate Communication and CSR PT Paragon Technology and Innovation untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai program Wardah Scholarship Program. Silakan Mbak Suci. Ya, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman media yang sudah hadir bergabung di acara kita pagi hari ini dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara Wardah Beauty Fest 2020 di hari kedua di pagi menjelang siang ini dan di hari Minggu kita semua berkumpul di hari siang ini dan senang sekali. Nah, saya tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Nurudin dan juga video singkat yang kita saksikan barusan, bahwa di momen 25 tahun Wardah meluncurkan sebuah program baru dengan nama Wardah Scholarship Program ya. Nah, mungkin sebelumnya sedikit ada presentasi ya, mungkin yang bisa kita coba tampilkan di sini ya. Untuk membantu penjelasan tentang Wardah Scholarship Program ini. Nah, selanjutnya, ya, Wardah Scholarship Program ini merupakan program pemberian beasiswa, ya. Mungkin balik dulu, Kakak, untuk slide-nya ya. Oke. Nah, program, ya, oke, baik. Program Scholarship Program ini merupakan program pemberian beasiswa hingga lulus yang diberikan kepada mahasiswi yang menempuh pendidikan S1 maupun D3. Nah, D4 maksud saya. Nah, Wardah Scholarship Program 2020 diberikan kepada 100 mahasiswi yang berprestasi dan asal berasal dari keluarga kurang mampu di 30 perguruan tinggi yang menjadi mitra program ini. Nah, apa saja sih yang akan didapatkan di program ini gitu ya? Selain teman-teman yang kita akan sebut mereka sebagai inspiring generation ya, penerima Wardah Scholarship Program ini akan mendapatkan tentunya yang pertama ada beasiswa reguler hingga lulus ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang berada di semester 3 atau tingkat 2 bisa mendaftar ke program ini dan akan diberikan beasiswa reguler hingga lulus. Nah, selain itu dalam program ini para mahasiswa Inspiring Generation ini juga akan mendapatkan program pengembangan diri dan juga social movement, yang mana program ini ditujukan ya untuk yang mana program ini ditujukan untuk sesuai dengan tagline yang kita angkat ini adalah untuk melanjutkan cita-cita dan siap hadapi dunia. Kita ingin melalui program ini, Wardah ini mendorong ya para perempuan, khususnya generasi muda, untuk kembali melanjutkan cita-citanya agar siap menghadapi tantangan yang ada di kehidupan ini. Gitu. Jadi melalui program-program pengembangan diri dan juga program-program perlawanan yang kita rancang dalam Wardah Scholarship Program 2020 diharapkan akan dapat mencetak calon-calon pemimpin hebat di masa mendatang yang memiliki kepribadian yang baik, berkarakter yang kuat, profesional, dan juga siap untuk berkontribusi baik bagi Indonesia maupun bagi dunia juga gitu ya. Nah, kemudian buat bagaimana ya, tadi saya sudah sempat sounding juga gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya akan memperoleh beasiswa ini berasal dari 30 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita lanjutkan, next slide. Nah, di sini kita ada ya di perguruan tinggi mulai dari Sumatera, Jawa, dan Bali, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan hingga ke Papua ya. Jadi ini memang diharapkan sebagai salah satu yang mendorong pemerataan kesempatan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Nah, teman-teman untuk waktu pendaftarannya sudah dibuka dari hari kemarin ya, tanggal 3 Oktober 2020
hingga nanti tanggal 3 November 2020 ya. Jadi ada 1 bulan waktunya teman-teman untuk bisa mendaftarkan diri di program Wardah Scholarship 2020. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa ya, teman-teman nanti bisa mendaftarkan apa saja persyaratannya. Nah, nantinya para yang ingin mendaftarkan ke beasiswa ini bisa mengunjungi microsite ya di slide selanjutnya, ada di alamat scholarship.wardahbeauty.com. Silahkan kunjungi sekali lagi scholarship.wardahbeauty.com. Nah, di sana nanti sudah ada informasi yang akan membantu teman-teman dalam proses pendaftaran ke program beasiswa ini. Nah, terakhir ya, nanti kita akan sambung ya ngobrol-ngobrolnya lebih lanjut di sesi talk show. Namun menutup presentasi singkat pagi ini, saya akan tutup dengan satu quote dari founder Wardah ya. Bisa next slide. Ya, oke. Bisa slide selanjutnya. Ini tadi ya, scholarship.wardahbeauty.com ya. Kemudian next slide, ada satu quote dari founder Wardah, Ibu Nur Hayati Subakat, mengatakan bahwa pemimpin hebat lahir dari pendidikan yang menjadikannya berkarakter dan juga peduli terhadap sesama. Jadi melalui program ini diharapkan nantinya akan banyak lahir calon-calon pemimpin hebat di masa mendatang ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, kita sambung di sesi talk show ya Mbak Safira dan juga teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Suci. Jadi pendaftarannya sudah bisa dimulai dari kemarin tanggal 3 Oktober gitu ya, lewat microsite tadi sudah dijelaskan, tapi nanti Ya, lebih betul. detailnya akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab atau talk show nanti ya Mbak Suci ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Suci tadi sudah memberikan pemaparan singkat mengenai program Wardah Scholarship Program. Nah, untuk lebih lanjut mengenai program ini, kita akan langsung masuk sesi talk show. Saya ingin menyapa kembali dan mengucapkan selamat datang kembali dan bergabung bersama dengan saya ada Bapak Agus Nurudin selaku EVP Corporate Secretary PT Paragon Technology and Innovation, lalu Profesor Dr. Rina Indiasto SEM SIA selaku Rektor dari Universitas Pajajaran, lalu juga ada Amanda Rolls, dia adalah brand ambassador dari Wardah, lalu ada Mbak Nyoman Anjani, ST Master Candidate at MIT USA, dan juga co-founder CEO at Clova, dan juga bergabung bersama saya dan kita semua ada Mbak Suci Hendrina selaku Head of Corporate Communication and CSR PT Paragon Technology and Innovation. Pertanyaan yang pertama akan saya ajukan kepada Pak Agus terlebih dahulu nih Pak. Melihat apa yang dilakukan sama Wardah gitu ya dan konsisten dengan berbagai macam program-programnya, seperti apa PT Paragon Technology and Innovation ini memaknai tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat? Ya, tentu saja Paragon Technology and Innovation ini sebagai perusahaan tentu saja pengen selalu tumbuh terus-menerus. Itu sudah menjadi natural dari sebuah perusahaan. Tetapi yang menjadi catatan adalah tumbuh yang terus-menerus tadi yang seperti apa. Nah, sebenarnya tumbuh yang terus-menerus tadi Baik, sepertinya ada kendala teknis atau kendala hubungan gitu ya, koneksi bersama dengan Pak Agus Nurudin. Sambil menunggu terhubung kembali, sudah ada Prof. Rina di sini. Saya ingin bertanya sama Profesor Rina sambil menunggu kembali sambungan bersama dengan Pak Agus. Prof, sebagai seorang akademisi gitu ya, gimana pandangan Prof. Rina ini terhadap brand atau pihak swasta yang memiliki fokus untuk dunia pendidikan dan juga woman empowerment? Iya, Mbak Safira. Saya langsung ya jawab ya. Silakan. Iya, Prof. Silakan. Iya, branding lewat salah satu lewat pendidikan itu kalau menurut saya itu sama dengan melakukan penetrasi branding yang sangat baik lah. Terutama hari ini kan selamat atas peluncuran scholarship-nya Wardah. Insya Allah sebetulnya kalau kita lihat pengalaman empiris bisnis,
Semua penetrasi branding yang mengusung tema pendidikan biasanya itu memperluas market, segmen pasar, dan biasanya itu terpenetrasi dengan baik, Mbak Safira. Oh, iya, baik. Baik, jadinya bisa saling membantu gitu ya, Prof ya. Dengan program yang diberikan ada manfaatnya sama masyarakat, tapi secara brand juga terbantu segi engagement dan juga cakupannya bisa lebih luas lagi, apalagi memang terfokus pada pendidikan dan juga pemberdayaan, gitu ya, Prof ya? Iya, karena begini, misalnya saja Mbak Safira sedikit saja contoh. Katakan saja, boleh saya terus? Boleh dong, Prof. Silahkan. Misalnya Wardah ya, tadi saya terkesan betul ya, Wardah selalu mengusung cantik lah pokoknya, perempuan harus cantik. Kalau saja lebih lanjut, branding itu dikaitkan dengan pendidikan, kan jadi berarti perempuan itu harus cantik, terdidik, produktif, dan penebar kebaikan, gitu kan? Betul, nah, setuju, biasanya sangat menyentuh hati perempuan muda biasanya. Nah, sekarang masalahnya adalah untuk terdidik tidak hanya lewat beasiswa, tapi semangatnya gitu loh Mbak Safira, semangat bahwa selalu mengejar pendidikan bukan arti degree ya, karena kita kenal ada upskilling itu bisa dipelajari dalam lingkungan kita. Makanya tadi ada pemberdayaan. Itu maksud saya. Oh, oke, baik, menarik sekali. Nah, Prof sendiri seperti apa nih, Prof, melihat peranan perempuan dalam dunia pendidikan saat ini? Iya, Mbak Safira begini, saat-saat ini kita dan di dunia itu menghadapi semangat ya. Saya kalau masalah banyak, tapi semangat sajalah. Bahwa pendidikan yang diusung misalnya oleh UNPAD, oleh perguruan tinggi lain di dunia, semangatnya itu kan kualitas. Betul. Kemudian adalah relevan. Jadi yang diajarkan memang nanti bermanfaat bagi lulusan dan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah inklusif. Nah, inklusif ini yang tampaknya menjadi kami mohon pemberi beasiswa, tidak hanya Wardah. Inklusif di sini kan maksudnya adalah kalau kita semangatnya adalah sebetulnya gender equality, jadi kesempatan bagi perempuan untuk menikmati pendidikan dan lifelong learning. Jadi perempuan itu punya sifat, begitu katakan saja dia selesai sekolah, harus sebagai lifelong learner. Kenapa Mbak Safira? Karena lewat perempuan kita punya 3 hal yang tadi saya sebut. Di dalam pendidikan dia mendidik anak-anak dan sekitarnya. Kalau lebih jauh seperti saya sebagai dosen, itu mendidik. Yang kedua adalah perempuan itu harus punya fungsi menjaga kesehatan keluarganya. Dan yang ketiga tadi produktif lewat entrepreneurship. Apakah social entrepreneurship atau ekonomi komersial entrepreneurship. Sosial itu penggiat kegiatan sosial dan lain-lain. Begitu Mbak Safira. Oke, jadi memang sangat penting sekali ya Bu ya peranan perempuan khususnya di dunia pendidikan gitu ya, karena memang banyak sekali pilar-pilar yang harus disupport dan fungsinya memang di tangan perempuan nih nantinya gimana-gimananya. Nah, terakhir untuk Prof Rina, pertanyaan dari saya, kalau kita melihat program ini yang digagas oleh PT Paragon bersama dengan Wardah gitu ya tentang scholarship, menurut Profesor seperti apa sih peranan atau seberapa penting beasiswa untuk meningkatkan kualitas dan juga taraf pendidikan yang ada di Indonesia? Gini, Mbak Safira, saya pada waktu kuliah sekian puluh tahun lalu mendapat beasiswa, ada yang berubah dari diri saya setelah mendapat beasiswa, itu semacam kepercayaan diri saya naik. Oh iya, berarti saya itu adalah mampu, itu pertama. Jadi program beasiswa itu akan meningkatkan kepercayaan diri perempuan di dalam dia bersemangat terus mencari ilmunya sepanjang hayat tadi. Yang kedua adalah sebetulnya lewat beasiswa dia punya komunitas sesama penerima beasiswa dari berbagai perguruan tinggi bahkan dunia. Nah, komunitas itu menjadikan jejaring mereka. Sehingga nanti kemudian wawasannya bertambah luas. Jadi maksud saya, dengan beasiswa kita bisa masuk pada pemolesan skill-skill kehidupan, life skill, digital skill, apalagi computational thinking, critical thinking, dan lain lewat komunitas. Tapi kalau boleh saya berharap dari Paragon ya Mbak Safira,
Bagi perguruan tinggi seperti Unpad dan perguruan tinggi lain, saya rasa beasiswa itu sangat penting tadi contohnya. Tapi lebih jauh sebetulnya kami juga berharap misalnya saja pemberi beasiswa memperluas kemanfaatannya, bukan hanya lewat pemberian beasiswa, tapi membuka katakan mahasiswa kami walaupun tidak dapat beasiswa untuk misalnya saja praktek kerja, magang di tempat Paragon misalnya. Atau membuka kolaborasi sehingga mahasiswa kami bisa menerima manfaat pendidikan praktis. Karena tadi yang saya sebut adalah pendidikan itu sejatinya bukan hanya degree. Bukan hanya degree, tapi sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai kayak saya nih, saya sudah berumur gitu, saya rasanya terus harus belajar ya. Termasuk bagaimana menjadi cantik, apa itu, tidak hanya cantik kan sebetulnya, karena cantik itu kan fisik ya, tetapi yang tadi penebar kebaikan, itu kan harus belajar. Nah, jadi pendidikan menurut saya dan mohon juga kita sepakat, lewat degree oke, tapi di luar degree kita tetap harus belajar. Saya sih mengusung beasiswa katakan untuk mendukung lifelong learning, Mbak Safira. Itu akan universal sekali karena di dunia manapun sekarang arahnya ke sana. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang beasiswa gitu ya, manfaatnya mungkin bukan cuma sekedar ketika kegiatan belajar mengajar di kelas, kampus dan sebagainya, tapi lebih dari itu gitu, meningkatkan kepercayaan diri, menambah jejaring, dan lebih dari itu bisa menebar manfaat karena bisa menambahkan nilai-nilai yang terus-terusan digali gitu ya, karena pendidikan atau proses belajar mengajar bukan berhenti pada jenjang tertentu saja, tapi harus dilakukan berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, saya contohkan diri saya saja Mbak Safira. Saya kebetulan sekolah S3 di Jepang. Tapi sebelum saya ambil degree, saya ambil pendidikan lewat Toyota Foundation. Sampai hari ini saya menerima, walaupun sudah sekian puluh tahun yang lalu, menerima newsletter. Seperti misalnya, seperti apa dunia ke depan, kita sebagai SDM itu bagaimana kiranya. Jadi membernya, saya masih membership dari Toyota Foundation Scholarship. Wow. Itu sampai hari ini. Nah, saya berharap Paragon akan bisa memelihara penerima beasiswanya, sehingga tadi menciptakan leader itu menjadi betul, karena ada engagement yang jangka panjang. Saya udah 30 tahun, Mbak Safira. Wow, Masya Allah. 30 yang lalu saya terima. Iya. Dan sampai sekarang masih dirasakan manfaatnya dan terus-terusan akan terus berkembang gitu ya, karena memang programnya tidak berhenti ketika proses belajar mengajarnya selesai gitu ya. Terima kasih Prof. Rina, itu dia tadi sedikit tanya jawab saya sama Prof. Rina gitu, tapi nanti akan ada sesi tanya jawab lainnya untuk dari teman-teman media. Jadi saya mohon kesediaan Prof. Rina untuk tetap berada bersama dengan kami di sini, dan kita sudah terhubung kembali dengan Pak Agus. Mohon maaf. Gak apa-apa. Ini emang situasi sekarang tuh kadang-kadang bikin deg-degan tapi dinikmati aja. Benar nggak Pak Agus? Ya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi ini Pak. Gimana PT Paragon Technology dan Innovation ini memaknai tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat? Ya, memaknai tanggung jawab terhadap masyarakat, Paragon mempunyai 4 program CSR yang utama. Yang pertama itu terkait dengan masalah pendidikan tentu saja. Yang kedua itu bidang kesehatan, dan yang ketiga sebenarnya adalah kaitannya dengan yang kedua tadi, yaitu mengenai pemberdayaan perempuan. Makanya hari ini programnya adalah scholarship untuk mahasiswi, ya. Dan yang terakhir, pilar keempatnya dari CSR kita adalah lingkungan. Nah, tentu saja dari program CSR tadi harus disusun secara terstruktur, sehingga program-programnya bisa berkelanjutan dan berkolaborasi dengan banyak stakeholders di berbagai bidang untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi, Paragon tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Kalau masyarakat berkembang, tentu saja Paragon insya Allah ikut berkembang. Demikian Mbak Safira. Seperti yang tadi juga disampaikan sama Prof. Rina ya, Pak Agus sebetulnya ya gitu, bahwa
penting sekali untuk menjaga program-program seperti ini gitu, karena selain memang masyarakat menerima manfaatnya gitu ya, ada kebutuhan akan pendidikan juga, tapi secara kalau swastanya gitu PT Paragon di sini gitu ya akan menerima engagement-nya, orang akan semakin terhubung gitu karena manfaat yang selalu dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman media juga di sini pasti sudah mengikuti perjalanannya PT Paragon Technology and Innovation. Ini kan sudah lama sekali gitu ya punya ketertarikan, dukungan khususnya di industri pendidikan gitu. Nah, ada nggak sih Pak Agus alasan khusus sampai akhirnya konsisten dengan komitmen tersebut? Jadi kenapa kita konsisten dengan dunia pendidikan? Yang pertama, Paragon itu merasa bahwa sumber daya manusia itu adalah salah satu kunci yang penting sekali, ya. Ya. Jadi dan pembangunan manusia ini menjadi kunci bukan cuma untuk Paragon, tapi sekaligus kunci untuk pembangunan sebuah bangsa. Makanya ini adalah menjadi pilar utama yang kita akan dukung terus-menerus sehingga kita mampu berkembang dan bangsa kita bisa berkembang, tentu saja saling bersinergi untuk menghasilkan karya-karya yang tadi Prof. Rina juga sudah sampaikan bahwa kualitas pendidikan itu menjadi penting. Jadi kesinambungan kualitas selalu harus meningkat dan tentu saja ini akan meningkatkan juga daya saing dari tidak cuma Paragon tetapi juga produk-produk yang dihasilkan karya anak bangsa kita di kancah tidak hanya di dalam negeri tapi juga di level global. Nah, dalam membangun tadi tentu saja contoh-contoh program yang dijalankan Paragon secara terstruktur misalnya adalah program-program seperti pelatihan guru, wadah inspiring teacher misalnya ya. Parenting, perbaikan sarana prasarana ini yang bersifat agak sedikit fisik gitu ya, tapi juga hingga pengembangan masalah leadership. Jadi rekan-rekan media juga akan melihat bagaimana kiprah dari Paragon beserta tim yang ada di sekitar masyarakat kita, bagaimana mengembangkan leadership tidak cuma untuk Paragonian tetapi juga kita mengembangkan leadership bagi masyarakat dan dunia pendidikan kita. Oke, nah ini menarik Mbak sekali. Sabina. Iya, ini menarik sekali nih Pak Agus, bahwa memang tujuannya sangat mulia dan memang butuh kerjasama dengan berbagai macam pihak, dengan berbagai pihak gitu ya Pak ya. Karena gimana pun juga ini adalah sebuah pilar pendidikan, nggak bisa jalan sendiri, tapi butuh banyak dukungan dari banyak sektor tentunya dalam menopang suksesnya dukungan yang diberikan oleh Paragon khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, untuk harapan dari Pak Agus sendiri nih Pak, setelah diluncurkannya Wardah Scholarship Program yang juga sebagai wujud kontribusi nyatanya Wardah sebagai salah satu brand Paragon dalam memajukan pendidikan. Yang diharapkan tentu saja karena ini adalah beasiswa terkait dengan mahasiswi. Nah, kita berharap bahwa kita bisa mendampingi mahasiswi-mahasiswi kita ini untuk meraih impian-impiannya. Nah, melalui pendidikan dan mereka tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bahwa masyarakat itu mendukung atau tidak, dan pada kenyataannya Paragon pun punya komitmen untuk mendukung itu semuanya, dan ini adalah menjadi bekal bagi karier. Karier itu segala macam karier ya, tetapi yang paling penting adalah generasi muda ini bisa berkarya dan punya satu level confident untuk menatap masa depannya. Dan tentu saja kalau generasi muda ini bisa menatap masa depannya dengan cara yang sangat confident, kita berharap masa depan Indonesia juga menjadi lebih confident lagi. Demikian Mas. Amin. Amin. Memang mesti dimulai dari sekarang membangun anak mudanya, baik dari pendidikan, dari mentalnya, social skills dan berbagai macam skills yang akhirnya bisa menopang untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Agus. Itu tadi pemaparan singkat dari Pak Agus ya. Tapi buat teman-teman media nih,
yang mau bertanya gitu ya kepada para narasumber yang sudah memberikan sedikit pemaparannya tadi, silahkan untuk menuliskan pertanyaan teman-teman di fitur Q&A. Jangan lupa untuk menuliskan nama teman-teman dan dari mana medianya berasal. Nanti pertanyaan akan dipilih oleh tim Wardah yang nanti akan disampaikan kepada narasumber di akhir sesi talk show ini. Nah, sekarang saya ingin ngobrol lagi sama Mbak Suci Hendrina tentang Wardah Scholarship Program. Mungkin teman-teman media ngeh nih gitu ya, atau ada pertanyaan, kok dari tadi yang disebut-sebut mahasiswi, penerimanya adalah mahasiswi, apakah cuma untuk perempuan aja atau gimana? Nah, ini mungkin saya mau nanya sama Mbak Suci, apa sih Mbak Suci yang menarik dari program beasiswa ini yang akhirnya membedakan dari Wardah Scholarship Program? Oke, ya makasih pertanyaannya Mbak Safira. Ya, tadi nyadar ya, saya nyebutin beberapa kali tuh mahasiswi gitu ya Mbak. Nah, jadi ya buat teman-teman di sini ya, ini adalah program beasiswa yang jenis baru yang memang kita baru launching dengan nama Wardah Scholarship Program yang ditujukan lebih pada untuk mahasiswi gitu ya. Namun ya menyambung tadi juga yang sempat mungkin dijelaskan sebelumnya oleh Pak Agus Nurudin juga gitu ya. Kalau di bidang pendidikan ini memang salah satu yang menjadi concern buat Paragon. Paragon itu adalah perusahaan yang menaungi brand Wardah ini gitu ya Mbak Safira gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena memang tercantum dalam misi ya, dalam misi perusahaan ini adalah mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa juga gitu. Jadi kegiatan di bidang pendidikan ini alhamdulillahnya memang sudah menjadi fokus buat perusahaan ini dan juga melalui brandnya Wardah ya untuk membuat beberapa program di bidang pendidikan. Nah sebenarnya teman-teman salah satunya program beasiswa ya di bidang pendidikan kan tadi Pak Agus juga menyebutkan beberapa program kita di bidang pendidikan itu menyasar ke berbagai stakeholder yang ada di bidang pendidikan itu sendiri, baik itu peserta didiknya seperti beasiswa ini, pendidik dan juga berbagai macam komunitas ya. Nah untuk beasiswa sendiri gitu ya, kalau yang digelar oleh jenis-jenis lainnya gitu ya Mbak Safira sebetulnya sudah berjalan selama bertahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi alhamdulillah Paragon sudah memberikan baik itu melalui Paragon Scholarship maupun juga dengan partnership dengan beberapa kampus gitu ya, termasuk juga di sini bersama Unpad juga melalui Paragon Scholarship juga udah beberapa tahun ini bekerja sama juga gitu ya. Kemudian nah untuk yang ini yang Wardah Scholarship Program ini memang kita luncurkan jenis program beasiswa baru nih Mbak Safira gitu ya yang menyasar kepada mahasiswi gitu ya. Jadi di sini lebih sifatnya lebih untuk empowering women gitu ya Mbak Safira gitu ya, sesuai dengan temanya yang diangkat oleh selebrasi momentum Wardah 25 tahun ini gitu ya Mbak. Jadi inginnya banyak nantinya perempuan-perempuan yang tadi juga Prof Rina sempat juga cerita juga ya ke kita gimana perempuan juga bisa jadinya nanti jadi pendidik juga, jadi yang bisa juga menjaga keluarga dan juga masyarakatnya, intinya memiliki peran lah bagi masyarakat sekitar gitu Mbak. Kenapa? Itu mahasiswi gitu ya. Ini yang bikin unik ya Mbak Suci ya. Jadi jadi bisa dapat dua pilar yaitu pemberdayaan perempuan tapi dari untuk sektor pendidikan gitu ya. Iya, nah selain itu kan tadi juga diceritain juga ya Mbak, mungkin yang bikin unik juga di program ini karena kita memang inginnya melalui program ini tidak hanya untuk memberikan beasiswa saja, tapi juga disertai dengan program-program pengembangan diri gitu ya. Harapan kita ya seperti itu sih Mbak untuk di Munasah leadership. Berarti tadi yang Profesor Rina sampaikan nih udah dijawab nih ya sama melalui program ini gitu. Insya Allah kedepannya juga makin banyak tantangan-tantangan yang bisa terpecahkan gitu melalui program-program dari Paragon khususnya bersama dengan Wardah. Nah, Mbak Suci tentang gimana caranya mahasiswi gitu atau calon penerima scholarship ini bisa mendapatkan beasiswanya. Sulitkah atau seperti apa syarat-syarat yang diajukan? Oke. Ya, sebetulnya kalau untuk cara detailnya itu udah ada di microsite scholarship.wardahbeauty.com tadi ya. Jadi teman-teman di sini bisa mengunjungi microsite tersebut
yang secara singkat sebetulnya program ini ditujukan untuk mahasiswa S1 ataupun D4 yang saat ini berada di semester 3 ya Mbak Safira gitu ya. Nanti akan diberikan beasiswa hingga lulus gitu. Nah, untuk program ini sendiri dialokasikan untuk tahun ini dialokasikan untuk ke 100 mahasiswi yang ada di 30 perguruan tinggi di Indonesia gitu. Nah, nantinya ya seperti itu, kita juga akan melihat di sini mahasiswa yang berprestasi dan atau yang membutuhkan ya, atau yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, seperti itu sih Mbak. Baik, jadi informasinya langsung bisa diakses ya di scholarship.wardahbeauty.com. Betul ya Mbak Suci ya? Betul. scholarship.wardahbeauty.com. Ya, informasinya sudah bisa diakses di sana, pendaftarannya juga bisa dilakukan di sana, termasuk syarat-syarat yang memang diajukan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media bisa menyebarkan informasi ini gitu ya ke banyak orang, ke banyak pihak sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang menerima manfaatnya, dan juga mungkin ada audiens juga nih Mbak Suci yang mengikuti rangkaian acara talk show kita dan tertarik dengan program ini karena memang juga punya cita-cita untuk siap menghadapi dunia. Nah, itu dia tadi ya sedikit penjelasan dari Mbak Suci Hendrina. Nah, sekarang sudah bersama dengan kita semua ada Amanda Rose juga yang dikenal sebagai seorang aktris, aktif dalam dunia seni juga, lalu juga seorang pelajar. Nah, Amanda juga seorang brand ambassador dari Wardah. Amanda saat ini tercatat masih menjadi pelajar gitu ya. Menurut Amanda nih Man, makna dari pendidikan tuh apa sih Man buat kamu? Aku sekarang lagi ngejalanin, baru mulai sih S1 di Australia, tapi online class dari Indonesia. Dan menurut aku sih pendidikan itu penting banget ya. Menurut aku foundation dari sebuah bangsa, terus juga menurut aku pendidikan itu pastinya mengasah dan juga mengembangkan kompetensi kita, terus juga memperluas wawasan kita yang akhirnya juga bisa membuat kita menjadi masyarakat yang lebih open-minded, terus juga melatih cara kita berpikir, terus juga membuat kita untuk bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, dan bisa juga menjadi masyarakat yang lebih bertanggung jawab sih Kak, sama diri kita sendiri dan juga sekitar kita seperti lingkungan. Oke, itu adalah makna pendidikan untuk Amanda. Tapi kan gini, kenyataannya dalam dunia kegiatan yang saat ini kamu lakukan gitu ya, pekerjaan dan sebagainya, itu kan butuh komitmen yang sangat tinggi gitu. Begitu juga dengan pendidikan. Tapi kayak kamu eager sekali untuk tetap melanjutkan pendidikan gitu, nggak terhalang dengan kesibukan dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin banyak sekali orang yang bertanya apa yang jadi motivasi yang paling mendasari dan sampai akhirnya Amanda tetap melanjutkan pendidikan sampai sekarang. Iya, jadi aku sebenarnya dari SMA Kak udah mulai syuting kan, dan aku juga sempat homeschooling dari SMA, dan sampai sekarang pun juga aku tetap online gitu dalam kesibukan aku, tetap online class. Karena menurut aku sebenarnya sih karir dan pendidikan aku itu saling complement each other gitu ya. Aku ngerasa seperti yang tadi Profesor Ina bilang, kita bisa belajar dari lingkungan kita juga, bukan cuma dari pendidikan gitu. Jadi dari karir aku sendiri dalam pekerjaan aku, banyak banget hal yang aku pelajarin yang aku juga bisa terapkan dalam pendidikan aku sendiri gitu. Dan dari pendidikan juga aku selain mendapatkan wawasan baru, terus juga perspektif baru juga, aku juga ngerasa it helps me to think critically. Terus aku ngerasa aku tuh jadi belajar untuk gimana caranya bisa belajar gitu. Jadi aku kayak lebih bisa menyerap informasi yang akhirnya aku bisa terapin itu juga dalam karir aku, dalam proses acting segala macam. Jadi aku ngerasa pendidikan and karir itu saling membantu each other sih. Yes, betul, setuju. Jadi bukan berarti orang yang sibuk berkarir terus melupakan pendidikannya karena nggak dirasa tidak mensupport gitu ya, tapi sebaliknya justru dengan pendidikan yang fokus gitu ya, justru bisa membantu dalam menjalankan pekerjaan ataupun mencapai mimpi-mimpi cita-citanya, fokusnya terhadap karir yang saat ini sedang dilakukan. Manda, terima kasih banyak sedikit tadi ya ngobrol-ngobrol sama Amanda. Abis ini teman-teman media pasti banyak banget yang mau nanya sama Manda. Jadi saya keep
pertanyaan dari saya karena saya kasih kesempatan buat teman-teman media nanti untuk bertanya. Nah, berikutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Nyoman Anjani, ST Master Candidate at MIT USA, selaku co-founder dan juga COO dari Clova. Mbak Nyoman, nah, kita kalau ngomongin tentang makna pendidikan nih gitu, tadi Amanda udah sedikit banyak bercerita tentang makna pendidikan untuk dia. Tapi kalau secara umum nih Mbak Anjani, kenapa sih generasi muda itu harus berani punya mimpi? Menurut Mbak Nyoman gimana Mbak? Oke, jadi menurut saya sih khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia dimanapun kita berada, dengan apapun latar belakang kita tuh harus berani untuk bermimpi. Kenapa? Dengan memulai kita punya mimpi, itu akan menjadi internal motivation kita untuk terus mengembangkan potensi diri, mengembangkan kualitas diri. Salah satu caranya adalah dengan menempuh pendidikan tinggi. Ya. Karena dengan kita punya pendidikan tinggi, kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak mendidik anak-anak kita kelak, gitu ya, keturunan kita, mendukung pasangan kita, dan juga untuk memajukan bangsa Indonesia lewat beragam industri. Banyak sekali sosok perempuan hebat di Indonesia, salah satunya Ibu Nur Hayati Subakat, yang bisa berkarir dan juga membangun industri di Indonesia. Jadi nggak ada salahnya untuk perempuan Indonesia tuh untuk terus bermimpi dan terus mengembangkan potensi diri lewat pendidikan, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kayak turunan dari apa yang disampaikan sama Profesor Rina ya gitu, bahwa memang betul sekali betapa perempuan itu punya fungsi yang sangat penting gitu ya, kritikal dalam menjalankan pilar-pilar kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa akhirnya perempuan penting sekali, khususnya di sini masyarakat gitu ya, untuk punya mimpi, punya pendidikan yang tinggi juga gitu. Tapi pendidikan tinggi bukan cuma sekedar degree, tapi kemampuan-kemampuan yang lainnya yang terus-terusan dipelajari. Nah, untuk yang akhirnya memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Tapi kan untuk menuju proses tersebut gitu ya, menjadi bangsa yang maju, khususnya para generasi muda saat ini, membutuhkan karakter nih Mbak Nyoman. Nah, karakter seperti apa sih yang dibutuhkan supaya nih yang tadi Mbak Nyoman sampaikan tuh bisa di-accomplish khususnya bagi para generasi muda? Oke, menurut saya karakter yang sangat penting itu adalah mentality yang kuat, gitu ya. Dan juga memiliki keteguhan, kegigihan untuk terus mengejar cita-cita. Kenapa? Dengan kita punya mentality yang kuat, kegigihan dalam mengejar cita-cita, ketika kita mengalami kegagalan, kita bisa kuat untuk bangkit lagi. Karena kegagalan itu adalah hal yang membuat kita tuh mestinya menjadi lebih kuat untuk terus belajar lebih baik. Jadi itu karakter yang penting menurut saya untuk bisa mengejar cita-cita. Yang kedua adalah ketika kita berhasil mengejar cita-cita kita, jangan lupa untuk berkontribusi kepada masyarakat. Apalagi dengan pendidikan kita yang kita peroleh di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta di Indonesia maupun di luar negeri, segala ilmu yang kita dapatkan itu harus kita kembalikan lagi untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi menurut saya karakter altruistik atau tidak egois gitu ya. Jadi berusaha untuk kembali berkontribusi terhadap masyarakat. Itu sih karakter yang menurut saya penting. Oke, sama mentality, apa yang kita dapat kita kembalikan lagi ke masyarakat supaya apa yang kita punya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, terima kasih Mbak Nyoman. Itu sedikit penjelasan dari Mbak Nyoman mengenai karakter apa sih yang harus dimiliki sama anak muda nih untuk bisa membangun bangsa dan negara, terus juga untuk pendidikannya sendiri, dan juga dari para narasumber saya. Nah, dari beberapa narasumber yang tadi sudah sedikit banyak saya tanya gitu ya, mohon maaf sekali bahwa Pak Agus Nurudin ini harus ada kebutuhan lain sehingga Pak Agus nggak bisa mengikuti rangkaian acara virtual launch ini sampai selesai. Tapi sebelum Pak Agus pergi atau melanjutkan kegiatannya, kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk narasumber saya semuanya di sini silahkan untuk bersiap-siap, kita foto terlebih dahulu sebelum Pak Agus meninggalkan sesi ini gitu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan media. Oke, udah semuanya di situ ya. Oke, baik, udah ada 5 orang. Kita akan foto sama-sama dulu. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi
3, 2, 1. Terima kasih Pak Agus sudah Terima bergabung kasih. bersama dengan kita siang hari ini, juga pemaparannya mengenai apa yang dilakukan bersama dengan PT Paragon gitu ya, dan juga program scholarship ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bisa bertemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Agus. Selamat menjalankan aktivitasnya Pak. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Mohon wabarakatuh. maaf, mohon maaf Prof duluan. Oke. Nah, karena Pak Agusnya ada kegiatan lain gitu ya, tapi jangan khawatir teman-teman media di sini ya, bukan berarti narasumbernya berkurang, tapi kita akan menghadirkan Nadia Nur Amalina. Dia ini adalah salah satu penerima Paragon Scholarship untuk bergabung bersama dengan kita semuanya di sini dalam sesi talk show dan juga tanya jawab bersama teman-teman media. Apakah Nadia sudah bergabung di sini? Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Safira. Oke, Nadia sudah bergabung di sini. Iya. Nat, apa kabar Nat? Sehat? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Nat, kamu ini kan sebagai penerima beasiswa dari Paragon Scholarship. Nah, di sini mungkin Nadia bisa menceritakan pengalamannya. Oke, kalau untuk Paragon Scholarships pastinya we got a lot of new experience karena kita dapat banyak banget soft skill. Yang pertama pasti kita dapat soft skill yang berkaitan tentang leadership, dan yang nggak kalah menariknya dari camp yang diadain oleh Paragon Scholarship, yaitu ngajarin gimana sih caranya untuk personal branding yang tepat. Sebenarnya kita tuh punya sesuatu yang ada di dalam diri yang bisa dimanfaatkan, dan dengan itu tuh kita bisa impactful buat society. Selanjutnya kita juga bisa dibilang dapat pengalaman profesional karena kita benar-benar diajak untuk masuk langsung ke PT Paragon waktu itu, company visit. Jadi kita tahu gimana caranya memproduksi suatu barang. Waktu itu kita dikasih kesempatan untuk melihat produksi lipstik Wardah dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang paling teringat jelas adalah ketika PT Paragon juga mengajarkan gimana sih caranya untuk membuat social program yang benar-benar impactful buat society untuk menuntaskan suatu isu yang ada di sekitar kita saat itu. Gitu sih Kak, singkatnya. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya Nat pengalaman yang bisa kamu ceritain gitu ya dari program tersebut. Nah, sebagai penerima beasiswa nih dari Paragon gitu ya, dampak yang kamu rasakan nih apa nih Nat? Oke, yang pertama tuh pastinya social networking kita nambah ya. Karena untuk PT Paragon sendiri waktu itu yang dapet gak cuma dari kampus saya, yaitu saya dari UGM, tapi juga dari 7 kampus lain. Dan good news-nya kali ini Wadah Scholarship Program ada untuk 30 kampus, itu pasti bakal ngaruh banget untuk social networking. Dan yang gak kalah penting yaitu untuk kemampuan diri kita sendiri sih, karena setiap scholarship pasti ada fees yang bisa dipakai buat ikut course, ikut some training, dari situ semua sih. Itu sih Kak. Wow, oke. Mulai dari pengalamannya sampai apa yang dirasain itu jadi salah satu hal yang pastinya Nadia mungkin gini, kalau digambarkan sama kata-kata karena banyak banget nih gitu ya, ceritanya bakalan banyak banget, tapi mungkin akan dirasakan sama orang-orang yang akhirnya nantinya juga menerima manfaat yang sama dalam program ini gitu ya. Jadi secara tidak langsung Nadia bilang udah mendingan ikutan aja supaya bisa mendapatkan pengalaman yang sama gitu ya Nat ya. Betul banget. Oke, baiklah. Terima kasih Nadia. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah ini saya ingin membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman media di sini. Baik, saya akan memilih pertanyaannya. Yang pertama ini dari Ananda Amelia dari Scarf Media. Pertanyaannya ini mungkin untuk Mbak Sucia. Pertanyaannya adalah, apakah program ini akan digelar secara berkelanjutan sehingga bisa merangkul lebih banyak mahasiswi? Dan juga apakah universitas lain bisa ikut mengajukan kerjasama dengan pengajuan beasiswa ini? Silakan Mbak Suci. Oke, ya terima kasih Mbak Ananda untuk pertanyaannya. Ya, untuk program ini apakah nanti akan berkelanjutan atau tidak? Ya harapan kita tentunya setiap program yang kita jalankan gitu ya Mbak. Ini tidak hanya momentual saja gitu ya, tapi memang ini harapan kami
ini akan terus berkelanjutan ya, seperti program-program beasiswa yang sebelumnya yang juga sempat kita coba adakan juga gitu ya, dan juga program-program di bidang pendidikan yang lainnya juga gitu. Ya, jadi harapan kita itu tetap berkelanjutan nantinya ya. Jadi mohon doanya juga gitu ya dari teman-teman semuanya sehingga Wardah juga nanti bisa tetap melanjutkan program-program yang impactful dan insya Allah memiliki dampak untuk kemajuan bangsa kita ini gitu. Nah kemudian yang kedua, apakah universitas yang lainnya gitu ya, memang kalau untuk tahun ini ya kebetulan kita akan buka dulu untuk 30 perguruan tinggi ya, Mbak, yang tersebar yang tadi yang kita sudah lihat persebarannya ada di seluruh Indonesia gitu ya. Dan sebenarnya kalau tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk periode-periode berikutnya kita akan bisa menambah ya universitas ya, itu tidak tertutup kemungkinan juga gitu. Namun untuk tahun ini kita akan start dengan 30 perguruan tinggi yang jadi mitra ini gitu. Gitu Mbak Safira. Baik, dan jawaban tadi juga menjawab pertanyaan dari Mas Yopi dari Female Digest, karena pertanyaannya sama tentang beasiswa berkelanjutan atau program berkelanjutan. Tapi ada pertanyaan tambahan dari Pak Mas Yopi ini. Kalau syarat dan ketentuan tadi juga sudah dijawab sama Mbak Suci. Nah, tapi bagaimana dengan kesempatan dengan yaitu kesempatan untuk bekerja bersama dengan PT Paragon. Mungkin ini juga yang tadi disampaikan sama Prof. Rina ya gitu, bahwa bukan cuma sekedar program scholarship aja, tapi ada kegiatan lain yang berkelanjutan. Oke, makasih ya Mas Yopi ya gitu ya. Nah, untuk kesempatan untuk bekerja di PT Paragon sendiri tentunya ini nggak tertutup kemungkinan gitu ya. Cuman di kita memang segala program beasiswa yang Paragon hadirkan maupun lewat beasiswa Wardah Scholarship Program yang terbaru ini sistemnya memang kita tidak ada ikatan kontrak semacam kayak gitu ya Mbak Safira. Jadi tidak ada ikatan dinas dengan pihak manapun gitu ya. Jadi ya mendorong tetap berkarya sesuai dengan nantinya teman-teman bidangnya masing-masing itu seperti apa gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dong kalau misalkan memang bergabung dengan Wardah, bergabung dengan Paragon, ya itu nggak tertutup kemungkinan. Gitu. Tapi tidak ada ikatan khusus gitu ya Mbak ya. Oke, nggak menutup kemungkinan karena ini banyak banget yang nanya. Bukan dari Mas Yopi aja, tapi ada Mas Iwanudin dari Radar Jogja juga bertanya dengan hal yang sama gitu. Apakah ada kesempatan PT Paragon di penerima scholarship, terutama untuk yang berprestasi. Namun ada pertanyaan lainnya juga untuk Prof. Rina. Prof, ini ada yang bertanya gitu ya dari medianya juga dari medianya tapi nggak dituliskan di sini, tapi dari Jakarta. Namanya Mas Dewa. Nah, pertanyaannya adalah untuk Prof. Rina, untuk saat ini kompetensi apa yang harus dimiliki generasi muda agar sukses di dunia karir ke depannya? Silakan Prof. Iya, Mbak Safira, Mas Dewa. Jadi saya rasa di sini kan ada Mbak Nyoman, Anjani, Mbak Nadia gitu ya. Saya rasa begini, saat ini kita menghadapi perubahan lingkungan yang luar biasa. Jadi kalau makna pendidikan itu seseorang yang terdidik dulu ya, terdidik lewat degree, itu biasanya kita harus bisa tampilkan seseorang itu memiliki pengetahuan pada bidang ilmunya, kemudian punya skill tentu keterampilan pada bidang ilmunya, dan skill lain, kemudian punya karakter atau punya attitude atau sikap yang sesuai dengan bawaan keilmuan itu. Nah, sekarang tidak cukup itu, Mbak Safira, karena lingkungan dunia berubah, revolusi industri 4.0 dan ini ya pandemi COVID-19, maka diperlukan yang namanya future skill. Jadi skill-skill yang dibutuhkan pada masa depan biasanya kita bisa lihatlah, yaitu katakan saja lewat digital skill yang kita kuasai, maka kita otomatis bisa mengenerate, bisa langsung juga memiliki katakan skill komunikasi, lisan dan tertulis, kemudian skill bekerja sama, kemudian skill tadi berkarya yang tidak pernah habis, lalu kemudian tadi selalu berpikir kritis dan termasuk
skill-skill penyelesaian masalah sekitar kita. Jadi memang tuntutannya lebih kompleks ya Mas Dewa. Oleh karena tadi saya bilang degree saja tidak cukup. Perguruan tinggi yang baik tidak hanya mendeliver pengetahuan sesuai bidang ilmu, tapi mengembeditkan berbagai skill terkait bidang ilmu plus skill masa depan tersebut. Begitu Mbak Safira. Wow, betul ya. Dengan kita melihat secara langsung dan merasakan sendiri betapa dunia ini berubah gitu ya, dengan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah membayangkan sebelumnya gitu. Mungkin menjawab pertanyaan Mas Dewa juga, merep-up dari jawabannya Prof. Rina gitu ya, skill atau kemampuan lain apa yang kita nggak dapat di perguruan tinggi gitu atau pendidikan tinggi akan sangat menjadi hal yang sangat penting gitu ya dalam kita menjalani kehidupan apapun cita-cita dan mimpi yang sedang diraih atau ingin dicapai gitu ya Prof ya. Ya, betul. Tapi semangat lah. Pasti anak semangat. Muda sekarang luar biasa. Semangat. Iya, karena kalau tadi Prof. Rina kan sangat menekankan bahwa pendidikan degree aja atau degree aja nggak cukup gitu. Itu bikin banyak orang yang akhirnya merasa tersegarkan gitu, mungkin yang selama ini terpaku pada harus pendidikan tinggi degree-nya aja yang dikejar gitu tanpa memikirkan skill-skill lain yang akhirnya membuat seolah-olah hal yang lain tuh jadi nggak penting gitu loh Prof. Jadi hal tersebut menurut saya jadi sangat refreshing gitu di tengah mungkin apalagi sekarang pendidikannya lagi ditempuh dengan cara yang berbeda gitu ya, yang tadinya mungkin orang butuh kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi sekarang, Prof. Itu juga jadi salah satu skill. Mbak Safira begini, Mbak Safira. Jadi kalau untuk Indonesia ya kita ya. Indonesia itu kita bisa tengok lah sekarang angkatan kerja atau yang sudah bekerja itu 50% masih berpendidikan sampai SD. Sampai SD. Jadi artinya anak muda sekarang tolong degree itu masih penting, tapi degree plus tadi skill-skill lain yang bisa dipelajari dari lingkungan dia. Jadi kalau kita perempuan ingin maju, memang peningkatan degree harus ya, caranya banyak hal. Tadi contoh kan yang sangat terkesan kalau menurut saya juga ambasador kita gitu ya kan bisa Amanda gitu ya. Itu juga bagus menurut saya, tetapi yang penting jadi degree plus gitu Mbak Safira. Kalau ingin Indonesia maju ya. Yes, baik. Terima kasih Prof. Rina. Itu ya sudah tervalidasi tadi sama Prof. Rina bahwa degree plus jadi salah satu tantangan yang harus terjawab nih khususnya bagi generasi muda. Nah, berikutnya ada pertanyaan untuk Mbak Nyoman dari Mas Haryo Brono, ini dari Koran Jakarta. Pertanyaannya adalah, Mbak Nyoman boleh diceritakan secara singkat proses perjuangan mendapatkan beasiswa di MIT. Silakan Mbak. Oke, iya jadi emang waktu itu saya keterima di MIT itu 2018. Tapi karena biaya kuliah di Amerika pada umumnya mahal banget, saya tuh belum bisa berangkat 2018 karena harus mencari beasiswa dulu. Akhirnya saya minta ke MIT untuk mendefer 1 tahun. Jadi menunda kuliah saya selama 1 tahun. Akhirnya saya berhasil mengconvince pihak MIT untuk mendefer ke tahun depannya. Akhirnya saya cari beasiswa dulu di dalam negeri, di Indonesia. Alhamdulillah dapat beasiswa dengan persaingan yang sangat ketat gitu ya. Akhirnya saya pun bisa berhasil berangkat di 2019. Jadi makanya tadi saya ingatkan mentality itu perlu banget gitu, mentality yang kuat karena kalau kita gagal tuh harus berani untuk bangkit lagi. Kayak gitu. Akhirnya 2019 saya berhasil berangkat ke MIT gitu dan memang beasiswa itu sangat membantu ya. Sehingga saya tuh bisa kuliah dengan fokus tanpa harus mengkhawatirkan masalah finansial baik untuk biaya kuliah maupun biaya hidup gitu. Jadi saya sangat kagum sekali dengan PT Paragon ya, dengan meluncurkan Wardah Scholarship ini tentunya bisa membantu banyak sekali perempuan Indonesia untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tanpa mengkhawatirkan masalah finansial gitu. Paling pesan dari saya untuk para penerima beasiswa, jangan lupa untuk berkontribusi kembali untuk masyarakat Indonesia, karena itulah yang diharapkan oleh para pemberi beasiswa, bahwa ilmu yang kita dapat di perguruan tinggi itu adalah untuk kita memberi kembali manfaat untuk masyarakat, seperti itu sih.
Baik, itu dia tadi menjawab pertanyaannya Mas Haryo Brono dari Koran Jakarta bahwa perjuangannya Mbak Nyoman ini berat gitu ya, di awal sempat meminta penundaan waktu kuliah juga selama 1 tahun, dan menurut saya bukan hal yang sangat sederhana pastinya ya meyakinkan pihak pemberi beasiswa untuk menunda, tapi akhirnya Mbak Nyoman mendapatkan hasilnya gitu sampai akhirnya di tahun berikutnya bisa benar-benar ikut program tersebut tanpa memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan karena memang udah fokus aja sama dunia pendidikan yang ditempuh pada waktu itu. Nah, itu juga jadi salah satu pesan dari Mbak Nyoman untuk generasi muda, untuk yang mau mencoba untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Mentality juga salah satu hal yang sangat penting, adalah kunci utama untuk bisa bertahan, karena karena saingannya banyak banget gitu, dan semua orang pasti cerita atau latar belakang ceritanya berbeda-beda, semua orang punya keunikannya, semua orang punya keberagamannya, dan eagernya yang masing-masing pasti berbeda-beda juga. Nah, itu nanti yang menentukan. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Amanda. Menurut Amanda nih, Man, dari pertanyaan dari Mas Feby mudah-mudahan beneran ya, mudah-mudahan betul adalah seorang laki-laki, Feby namanya, dari Tribun Jakarta. Mas Feby bertanya, menurut Amanda, apa sih Man arti mimpi untuk seorang perempuan? Apa mimpi atau cita-citanya Amanda yang saat ini belum tercapai dan masih terus dikejar? Silakan Man. Ya, menurut aku sih bermimpi itu penting banget ya. Dan pastinya untuk berani bermimpi juga penting, dan pastinya berani gagal juga seperti tadi Mbak Nyoman bilang gitu kan, it's the process of success gitu. Dan untuk perempuan sendiri bermimpi itu juga penting banget. Don't ever limit yourself sih menurut aku, and also don't ever let anyone limit yourself. Dan kalau aku sendiri sih sekarang mimpi aku sebenarnya aku nggak ada like a specific goal, cuman aku pengen terus berkembang aja, pengen terus meningkatkan kerjaan aku, karir aku untuk terus grow as a person. Dan menurut aku melalui pendidikan it helps me a lot untuk grow as a person, karena it gives me a new perspective, terus juga it changed the way I think, my mindset. Dan kalau untuk saat ini sih mimpi aku yang paling penting sih untuk satu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi as a person, dan pastinya untuk bisa impactful juga kepada society, untuk give back to the society yang seperti Mbak Nyoman juga bilang, karena itu juga one of my goal right now, untuk bisa lebih hidup lebih ramah lingkungan misalnya. Itu salah satu goal aku saat ini. Oke, jadi memang penting banget khususnya untuk perempuan punya mimpi, karena dengan mimpi itu yang membuka jalan satu demi satu untuk mewujudkan segala macam cita-citanya dan harapannya, dan akhirnya bukan cuma untuk manfaat diri sendiri, tapi apa yang bisa didapatkan atau memberi manfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga dunia, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber saya hari ini. Itu dia tadi sesi tanya jawab yang semua pertanyaan dari rekan-rekan media yang terpilih sudah saya ajukan. Memang ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan karena memang waktunya terbatas, tapi nanti teman-teman dari Wardah ataupun dari Magnific akan membantu teman-teman media untuk menanyakan lebih lanjut mengenai pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, sebelum saya tutup secara resmi sesi ini, saya ingin meminta kesediaan Prof. Rina, Mbak Nyoman, dan juga Amanda untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Wardah yang ke-25 tahun dengan tagline tahun ini adalah cantikmu siap hadapi dunia dan juga harapannya. Mungkin Prof. Rina terlebih dahulu. Oke, Mbak Safira. Jadi buat saya nih, saya perempuan ya, perempuan juga sama. Mimpi walaupun seusia saya tetap mimpi ada lah. Tadi kita masuk pada era innovation for society. Jadi memang kita harus banyak berkarya untuk kemanfaatan masyarakat. Jadi selamat ulang tahun pada Wardah ke-25 tahun. Semoga begitu, semoga Wardah semakin banyak mengesankan para wanita, terutama perempuan muda, sehingga perempuan muda itu lewat percaya dirinya menjaga kecantikannya, tetapi dia tetap terus jangan lupa menjadi perempuan terdidik, wanita terdidik, karena perempuan itulah sebetulnya tiang negara,
mereka bisa mendidik keluarganya, menjaga kesehatan keluarganya, sekaligus bisa produktif, berkontribusi, menghasilkan karya yang berguna bagi masyarakat dan negara. Jadi selamat ulang tahun Wardah. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya Mbak Nyoman, ucapan selamat ulang tahun untuk Wardah dan juga harapan ke depannya. Oke, dari saya selamat ulang tahun untuk Wardah yang ke-25. Terima kasih telah lama menemani para wanita Indonesia nih untuk tetap merasa cantik, merasa percaya diri untuk menghadapi tantangan dunia. Tetap semangat semua tim Wardah, semoga Wardah terus berkembang, terus maju, terus menginspirasi seluruh warga Indonesia dan seluruh dunia juga untuk membuat wanita terus cantik, bermanfaat juga untuk sosial. Oke, selanjutnya Nadia sebagai penerima program scholarship dari PT Paragon, apa yang mau disampaikan kepada Wardah? Pokoknya selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Wardah, tetap menginspirasi semua wanita-wanita hebat di Indonesia dan dunia, dan tentunya semoga bisa nemenin kita semua sampai kita nanti tua-tua tapi tetap cantik dengan Wardah tentunya. Amin. Oke, amin. Berikutnya Mbak Amanda nih sebagai brand ambassador dari Wardah yang pastinya udah tahu banget nih seluk-beluk dalamnya, pengalamannya. Silahkan Amanda. Ya, pastinya aku senang banget sih bisa menjadi bagian dari Wardah. Udah hampir 3 tahun deh kayaknya. Pokoknya aku senang banget karena Wardah juga sudah membantu aku untuk bisa berkontribusi juga kepada society, dan pastinya selamat ulang tahun untuk Wardah yang ke-25 tahun. Semoga akan selalu menginspirasi perempuan Indonesia, dan semoga juga melalui program Wardah Scholarship ini akan membuat Indonesia lebih maju lagi juga gitu. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Wardah. Amin, terima kasih Manda. Last but not least, ini dari Mbak Suci Hendrina. Walaupun menjadi bagian dari keluarga besar Wardah dan juga PT Paragon, tapi juga butuh nih ucapan dari orang dalam istilahnya. Silakan Mbak Suci. Wah, ini tetap ini ya Mbak ya, sebagai yang ada di dalam Wardah, alhamdulillah kami Paragonian sangat bangga sekali gitu ya berada dalam perjalanan ini. Selamat ulang tahun buat Wardah. Tetaplah brand ini menjadi dekat dengan masyarakat dan sangat mengerti dan membantu masyarakat untuk terus bisa mengembangkan diri, berinovasi dan juga berkarya. Harapannya ya mungkin semakin banyak brand-brand yang seperti ini nantinya, sehingga brand Wardah ini bisa menginspirasi yang lainnya juga gitu ya, bisa menjadi inspirasi banyak orang, sehingga nantinya banyak brand-brand yang seperti Wardah yang bisa membantu Indonesia lebih dikenal lagi di mancanegara ya. Oke, selamat ulang tahun ya ke-25 tahun buat Wardah. Amin, terima kasih sekali lagi. Dan saya abis ini mempersilahkan kepada narasumber, teman-teman media mungkin bisa bersiap-siap, karena setelah ini akan diadakan foto bersama kembali gitu ya. Tapi kalau tadi Nadia belum bergabung, sekarang sudah bersama dengan Nadia. Silahkan untuk bersiap-siap. Saya hitung lagi, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara pada kesempatan hari ini dalam virtual launching Wardah Scholarship Program. Terima kasih kepada Prof. Rina, terima kasih sekali juga untuk Bapak Boy yang sudah mendampingi. Lalu terima kasih kepada Amanda Rose, Mbak Nyoman Anjani, Nadia sebagai penerima program scholarship dari Paragon. Dan tentunya Mbak Suci, terima kasih banyak. Teman-teman media, terima kasih yang sudah hadir dan ikut serta dalam seluruh rangkaian acara talk show pada kesempatan siang hari ini. Dan untuk lebih lanjutnya lagi mengenai mekanisme, syarat, dan ketentuan dalam mendapatkan Wardah Scholarship Program, teman-teman media atau para audiens semuanya bisa mengunjungi website yaitu scholarship.wardahbeauty.com. Sekali lagi bisa diakses melalui scholarship
www.wardahbeauty.com. Di sana sudah lengkap tertera syarat dan mekanisme dan semua informasi yang dibutuhkan terkait program Wardah Scholarship. Nah, untuk itu saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa program Wardah Beauty Fest 2020 ini akan berlangsung sampai dengan nanti malam, dari kemarin tanggal 3, tanggal 4 Oktober 2020. Ada banyak sekali pembicara inspiratif, perempuan-perempuan progresif yang akan dihadirkan dalam rangkaian acara yang hari ini adalah hari terakhir gitu ya. Dan yang pastinya mari bersama-sama kita terus berbagi inspirasi dan juga kebahagiaan untuk sesama, karena cantikmu siap hadapi dunia. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman media yang ada pertanyaan yang benar-benar ingin ditanyakan kepada narasumber, silakan untuk menghubungi tim dari Magnific karena nanti akan membantu teman-teman menanyakan pertanyaan kepada narasumber pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti seluruh rangkaian acara perayaan 25 tahun Wardah dalam acara Wardah Beauty Fest Cantikmu Siap Hadapi Dunia yang bisa diakses gratis melalui microsite Wardah, akun YouTube Wardah Beauty dan juga video.com. Saya Syafira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari. Terima kasih Prof.